siang, Kak Vito. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Ekonomika Pembangunan Perkotaan. Di saat ini kami akan mewawancarai tentang work from anywhere. Jadi di sini ada saya sendiri, Livia, ada teman saya Reta, Kevin, Bagus, sama Andrew. Jadi apakah Kak Victo bersedia untuk diwawancarai oleh kita? Iya, bersedia. Oke, mungkin sebelumnya Kak Victo boleh memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, nama saya Victoria Agatha, asal dari Surabaya, bisa dipanggil Victoria gitu aja. Terima kasih. Oke, mungkin di sini Kak Victo sehari-harinya bekerja sebagai apa? Sekarang ini saya ada menjadi anggota salah satu network marketing di Indonesia dan mahasiswa juga, mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Upaya. Oke. Uh, Mungkin pertanyaan yang pertama itu tantangan apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi para pelaku usaha seperti Anda? Karena pekerjaan saya sangat berhubungan dengan orang dan barang, jadi ketika diubah semuanya menjadi online, sangat sulit untuk mengakomodasi timnya, sehingga untuk mendekatkan diri atau bonding dengan tim itu menjadi lebih berat ya, PR-nya menjadi 2 kali lipat. Kalau kita bisa tatap muka dengan orangnya, maka pekerjaan tim itu jadi lebih mudah karena kita lebih mudah untuk menularkan pengaruh juga. Karena dalam pekerjaan saya sangat berhubungan untuk saling membantu ya, dalam arti saling mengajari, bertemu itu untuk mentoring dan lain sebagainya. Dan proses mentoring itu sangat sulit sih untuk dilakukan secara online. Akan tetapi di lain sisi kita jadi lebih belajar tentang teknologi. Jadi yang sebelumnya saya pribadi itu nggak terlalu bisa ya untuk mengotak-atik teknologi supaya bisa jadi tampilan yang menarik dan lain sebagainya, tapi terpaksa akhirnya harus belajar karena pandemi ini. Dan itu menjadi skill tambahan yang menurut saya juga mahal, walaupun didapatkannya karena terpaksa, tapi setelah dijalani ternyata hasilnya juga baik, seperti itu. Kalau tantangan yang lain mungkin sama seperti offline ya, kayak distribusinya jadi lebih lama, proses mengantar barang itu seringkali tertunda, bahkan ada kuota maksimal nasional yang bisa masuk. Jadi itu mengganggu sekali karena jumlah yang dibutuhkan untuk dijual itu tinggi, tetapi kuota yang bisa dijual itu terbatas karena pandemi ini, seperti itu. Jadi dari sisi distribusi juga agak terganggu. Seperti itu mungkin ya. Oke Kak Victo, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya ya. Eh, jadi kira-kira apa konsekuensi yang akan dialami oleh usahanya Kak Victo nih dalam bidang profitabilitas yang diakibatkan oleh pandemi? Apakah karena pandemi usaha Kak Victo jadi lebih menurun, profitnya lebih menurun atau gimana? Silakan. Puji Tuhannya karena pekerjaan saya sangat berhubungan dengan kesehatan yang secara apa ya, secara bidang itu diuntungkan oleh karena keberadaan COVID ini. Walaupun saya juga tidak mendoakan banyak orang yang sakit atau mengambil keuntungan dalam kesempitan orang lain ya. Tetapi kalau uh, diaturnya atau dilihatnya hanya dari segi profit, justru profitnya ini naik bahkan sampai 3 sampai 5 kali lipat karena sesuai dengan kebutuhan orang saat ini gitu. Tetapi ya itu tadi ada juga ya sisi dari diri sendiri gitu yang merasa bahwa kadang-kadang kita harus bantu orang lain. Jadi di pekerjaan saya pun saat ini seringkali banyak orang yang diberikan produk gratis gitu karena memang tujuannya juga salah satunya membantu gitu. Jadi nggak melulu tentang profit, tapi kalau lihat dari profitnya aja itu meningkat sih. Seperti itu. Oke Kak Victo, langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Eh, Kak Victo, bagaimana cara Kak Victo untuk menyesuaikan strategi usaha di masa pandemik seperti sekarang ini?
menyesuaikan strategi usaha online-nya atau bagaimana maksudnya? Ya, strategi usaha online di masa pandemi. Kalau strateginya sih nggak terlalu banyak ya, karena sebelum online pun sosial media ini sudah mulai dibangun juga, dan kayak pelatihan-pelatihan yang ada itu juga sudah mulai berjalan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berubah 180 derajat dari yang sebelumnya, tetapi mungkin lebih ke mempercantik tampilan media aja. Jadi kalau sebelumnya media ini adalah salah satu apa ya, kayak faktor sekunder dalam bisnis saya, sekarang ini harus jadi faktor utama karena cuman media dan tampilannya yang bisa dilihat pertama kali oleh pengunjung maupun rekan partner bisnis saya, seperti itu. Jadi prioritasnya aja, skala prioritasnya yang berubah, mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Kak Victor. Di sini saya bertanya, apa sisi gelap dan terang dari peran yang mungkin dirasakan oleh Anda sebagai pelaku usaha selama dan setelah krisis pandemi ini? Mohon maaf, agak putus-putus. Kenapa pertanyaannya boleh diulang? Pertanyaannya itu, apa sisi gelap dan terang dari peran yang mungkin dirasakan oleh Anda sebagai pelaku usaha selama dan setelah krisis? Kalau sisi gelapnya mungkin karena lagi-lagi berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi banyak orang itu yang datang dengan kebutuhan yang banyak, akan tetapi tidak memiliki kapasitas modal atau tidak memiliki uang juga untuk bisa membiayai dirinya. Padahal kan secara apa ya, bangunan bisnis ini bukan bisnis sosial gitu kan, tetapi tuntutannya menjadi besar ketika ini berhubungan dengan kesehatan. Kita juga harus mengedepankan kemanusiaan, jadi seringkali agak rancu ya batasan di mana kita tuh menolong orang atau kita mencari profit. Nah itu yang jadi sisi gelap sih menurut saya. Tapi sisi terangnya jelas membantu banyak orang, termasuk saya juga sangat senang ketika banyak orang-orang yang sakit awalnya itu menjadi sehat dalam waktu kurang dari 1 minggu misalnya, atau orang-orang yang di luar COVID ya, penyakit-penyakit di luar COVID juga yang juga terbantu karena produk-produk yang saya pasarkan. Kemudian teman-teman yang awalnya tidak memiliki pekerjaan atau bahkan kehilangan sumber pendapatannya di era pandemi ini, kemudian bisa mendapatkan profit yang maksimal, itu juga menjadi apa ya, kebanggaan tertentu yang nggak bisa dinilai dari uang yang dihasilkan. Mungkin itu. Menurut kakak sendiri, akankah para pelaku usaha seperti kakak ini kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru sekarang ini? Tidak terlalu kesulitan karena sistemnya memang dibangun sedemikian rupa untuk bisa tahan di posisi krisis seperti apapun. Jadi lebih daripada merasa apa ya, daripada merasa kayak terbebani dari pandemi ini, kita memang sengaja mengambil langkah untuk ya mau nggak mau kita beradaptasi gitu. Dan salah satu apa ya, keuntungan kalau kita mau lihat sisi positifnya dari pandemi ini, kita jadi terpaksa untuk berkembang. Nah, mungkin kalau dilihat terpaksa itu memang nggak enak, cuman di pekerjaan saya sendiri kita memang dilatih untuk ya bagus dalam under pressure juga, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya ya, Kak. Dengan cara apa usaha Kakak dapat beradaptasi dan merespon tren pekerjaan secara efektif pada masa sekarang? Dengan cara kita memperbanyak jumlah orang, sehingga dari banyaknya orang-orang yang tergabung, kita punya lebih banyak ide yang juga pastinya lebih fresh daripada kalau dipikirkan oleh 1 atau 2 orang aja. Jadi sistemnya adalah kita melakukan kaderisasi terus, bukan hanya tergantung pada 1 orang pimpinan, tapi banyak orang yang ikut berkontribusi. Nah, dengan demikian akan ada selalu pembaharuan gitu ya. Jadi nggak stuck di situ-situ aja, tetapi baik dari pengambilan keputusan ataupun juga cara-cara kita untuk apa ya, survive gitu ya di tengah masalah, itu jadi selalu lebih kreatif dan lain sebagainya karena melibatkan banyak orang. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, kan banyak nih Kak produk-produk kesehatan yang ada di masa sekarang, di masa pandemi ini. Nah, bagaimana usaha yang Kakak rintis ini bisa lebih kompetitif di masa ini? Salah satu keunggulan yang di
dimiliki oleh produk yang saya miliki adalah karena kita satu-satunya produk yang bergerak di bidang perlebahan. Nah, kebetulan secara kompetitif belum ada brand-brand lain yang sebesar brand yang sedang saya rintis ini, dan juga belum ada yang komoditasnya sama, yaitu perlebahan. Jadi keunikan itulah yang menjadikan bisnis ini lebih sustainable atau bertahan di saat pandemi ini, dalam kaitannya juga berkompetisi dengan brand lain gitu. Walaupun fungsinya sama, akan tetapi di masa pandemi ini ternyata banyak orang lebih mencari dan menginginkan produk yang natural. Dan itulah keunggulan yang membuat kita lebih bertahan dan bersaing dibandingkan brand lain. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Victor merasa bisnis yang Kakak jalankan sekarang sudah maksimal? Dan jika belum, apa yang kira-kira harus diperbaiki? Belum maksimal karena di saat pandemi ini sangat sulit untuk kita itu sebagai partner bisa saling bonding dalam arti mendukung sepenuhnya pekerjaan rekan-rekan kita. Jadi kerjasama yang terbatas itu juga menjadi hambatan dan halangan buat saya, terutama karena tujuan saya adalah untuk membantu orang lain dalam bidang mentoring atau leadership ini sangat tidak maksimal gitu jika dilakukan hanya 1-2 kali dalam 1 minggu dalam forum online saja. Tetapi di sisi lain kita juga nggak bisa melakukan aktivitas tatap muka gitu. Jadi itu yang harus dimaksimalkan di lain waktu. Mungkin kita harus membuat sebuah acara ataupun terobosan baru sehingga walaupun secara online bonding itu bisa jadi jauh lebih maksimal dan lebih mengena kepada masing-masing pribadi. Oke, terima kasih Kak Victor atas jawaban yang sungguh luar biasa. Saya rasa wawancara kali ini cukup sampai di sini dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Kak Victor. Terima kasih teman-teman untuk waktunya juga dan kesempatannya. Selamat sore buat Kak Melody. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Ekonomika Pembangunan Perkotaan. Di saat ini kami akan mewawancarai Kakak untuk tentang work from anywhere. Sebelumnya Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, jadi nama saya Melody. Saya salah satu owner online shop. Oke, terima kasih Kak. Jadi kami akan mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Iya ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan situasi terhadap usaha yang Kakak jalankan saat sebelum dan sesudah pandemi? Oh ya, tentu saja ada. Kalau sebelum pandemi itu pengiriman barang sama kayak stok-stok barang tuh lebih mudah ya. Kalau misal setelah pandemi itu kadang ada delay antara stok barangnya gitu. Datangnya kadang ada delay, lalu pengiriman juga kadang ada delay gitu pengirimnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak Melody. Pertanyaan dari saya, kira-kira apa konsekuensi yang akan dialami oleh usaha Kak Melody di bidang profitabilitas yang diakibatkan oleh pandemi ini? Mungkin kalau profit kayaknya berkurang ya. Karena seperti yang kita ketahui pandemi ini menjadi masalah ekonomi bagi semua terdampak ya masalah ekonomi saat pandemi ini. Jadi mungkin orang-orang mengurangi kayak belanja-belanja online apalagi belanja hal-hal yang kurang penting gitu. Apalagi yang saya jual kan bukan produk yang termasuk hal-hal yang pokok gitu kan. Makanya tuh kayak ngurangin profit gitu.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kak Melody sendiri untuk menyesuaikan strategi usaha di masa pandemi seperti sekarang ini? Jadi untuk strateginya berusaha selalu mantau pasar untuk mengetahui saingan gitu harganya di berapa, lalu menyesuaikan sama stok yang ada, lalu menyesuaikan sama itu, mencari harga yang paling murah, tapi kualitas tetap terjaga ya, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Melody. Menurut Kak Melody sendiri, karakteristik usaha yang Anda rintis ini apakah masih relevan dengan situasi sekarang ini? Menurut saya masih relevan. Kalau begitu, kira-kira tantangan apa yang kira-kira muncul karena perubahan teknologi bagi pelaku usaha seperti Kak Melody? Perubahan yang muncul mungkin dari cara promosi ya. Kalau dulu kan bisa promosi secara tatap muka tuh masih bisa. Kalau sekarang harus sekreatif mungkin berpromosi di sosial media itu harus menciptakan lapangan yang kita tuh mengeluarkan ide-ide gitu yang beda dari yang lain. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari saya Kak ya. Apa sisi gelap dan terang dari peran yang mungkin dirasakan oleh Kakak sebagai pelaku usaha selama dan setelah krisis? Buat sisi terangnya mungkin kalau selama krisis ini kita kan dituntut buat semua itu kan kudu online ya. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk promosi karena kalau online kita promosinya bisa ke semuanya kan. Online itu kan menjangkaunya lebih luas gitu. Itu untuk sisi positifnya. Tapi untuk negatifnya agak susah yang seperti saya bilang itu yang profit tadi itu. Itu. Menurut Kakak, akankah para pelaku usaha seperti Kakak ini kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru seperti sekarang? Untuk kesulitan beradaptasi sepertinya tidak terlalu. Oh, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Dengan cara apa usaha Kakak dapat beradaptasi dan merespon tren pekerjaan secara efektif pada masa sekarang? Dengan caranya itu mantau terus perkembangannya kan. Kalau usaha saya kan di bidang case ya, itu pasti orang-orang tuh pengen case-nya itu ide-idenya tuh selalu baru gitu, mengikuti tren-tren yang ada. Jadi mungkin kalau saya sendiri selalu berusaha ngikutin tren-tren itu, lalu saya berusaha kayak mantau harga-harga yang lain juga gitu. Jadi biar harganya pun juga bisa bersaing gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana usaha yang Kakak rintis ini bisa lebih kompetitif di masa sekarang sama usaha-usaha yang lain? Untuk kompetitif, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, caranya itu em, ini apa sih mantau harga pasar itu. Jadi agar harganya tuh tetap bisa bersaing, tapi di sisi lain tetap mempertahankan kualitas produk yang saya miliki. Oh, baik, Kak. Sekian ya, Kak, pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore buat Kak Devani. Ya, Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Ekonomika Pembangunan Perkotaan. Di saat ini kami akan mewawancarai Kakak untuk terkait work from anywhere. Sebelumnya, Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan.
Halo, ya, sudah. Maaf lagi putus-putus. Ya, perkenalkan, saya Devani Sanjaya. Di sini saya sebagai memiliki bisnis all shop ya. Ya, itu untuk suku cadang sepeda motor. Untuk apa lagi yang untuk diperkenalkan? Oke, itu aja mungkin. Eh, Oh iya. kita langsung masuk ke pertanyaan untuk wawancara ya, Kak. Oh iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan situasi terhadap usaha yang Kakak lakukan saat sebelum dan sesudah pandemi? Untuk itu, yang tentu saja ada. Kalau sebelum pandemi itu kan untuk penjualan itu lebih banyak di offline, itu lebih laku dan seorang orang kan lebih banyak langsung beli ke tempat toh. Kalau sekarang kan kita harus pinter-pinter memanage, jadi kita tuh lebih banyak di online gitu. Jadi saya Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, karakteristik usaha yang Anda rintis, apakah masih relevan dengan situasi masa sekarang? untuk itu sih, kalau menurut saya sih, untuk relevan dan tidaknya sih itu tergantung ya. Kalau saya sendiri tuh ya gimana lagi, soalnya kan kita juga itu toh offline juga nggak bisa dibatasi. Jadi kita mau nggak mau ya harus mencoba untuk online. Jadi ya menurut saya ya relevan juga. Oke, untuk tantangan apa yang kira-kira muncul karena adanya perubahan teknologi? Terus saya putus-putus. Saya ulangi ya, tantangan Oh, iya. apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi pelaku usaha seperti Kak Devani? Untuk perubahan teknologi sendiri sih, menurut saya ya harus pinter-pinter untuk online-nya itu. Soalnya kan saingannya juga lebih banyak, terus untuk pemasaran itu lebih susah lagi kalau online itu. Gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya. Ya. Kira-kira apa konsekuensi yang akan dialami oleh usaha dari Kak Devani di bidang profitabilitas yang diakibatkan oleh pandemi? Jadi misal keuntungannya mungkin berkurang atau di bidang profitabilitasnya bagaimana? Untuk itu sendiri sih berkurang. Soalnya kan kalau pekerjaan di bidang saya sebenarnya kan di offline. Jadi orang lebih banyak di offline. Jadi kalau saya menurut saya sih tetap apa berpengaruh sih dalam pandemi ini. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana cara Kakak untuk menyesuaikan strategi usaha Kakak di masa pandemi seperti sekarang ini? Untuk itu kan kalau itu sendiri saya lebih banyak sekarang kan kita mulai belajar online juga untuk promosi juga mulai kayak di IG dan lain-lainnya itu terus ikuti lomba-lomba itu kan masih ada kayak pameran itu juga lebih mengenalkan lagi sih untuk online lagi ya itu antara Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu mulai di situ juga penjualannya ya udah Pertanyaan selanjutnya dari saya Kak ya. ya. Apa sisi gelap dan terang dari peran yang mungkin dirasakan oleh Kakak sebagai pelaku usaha selama dan setelah krisis? Untuk si gelap terang itu kayak positif negatifnya ya Iya, kayak kelebihan sejenis itu. kekurangannya. Oke. Kalau kekurangannya sendiri kan pasti itu pendapatan pasti menurun karena di awal-awal pandemi itu. Untuk sisi positifnya ya kita dituntut mau nggak mau harus lebih maju lagi untuk pemasarannya lagi. Oke, Ya, pertanyaan selanjutnya, akankah para pelaku usaha seperti Kakak kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru seperti sekarang ini? bagaimana? Tadi putus-putus suaranya. Saya ulang ya. Iya. Menurut Kakak, akankah para pelaku usaha seperti Kakak ini kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru seperti sekarang? Oh, kalau menurut saya sih awal mulanya pasti kesulitan, tapi lama-kelamaan udah biasa sih. Oh iya, pertanyaan selanjutnya ya Kak.
Dengan cara apa usaha kakak dapat beradaptasi dan merespon tren pekerjaan secara efektif pada masa sekarang? Untuk itu saya kan senang sepeda motor dan modif-modif. Jadi saya lihat-lihat kayak di internet dan lain-lain tuh pengen banyak. Terus barang-barang yang sekarang sering laku di onlinean itu mulai saya penjualan di situ untuk perkembangannya. Ya mengikuti tren lah. Oh iya, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana usaha yang kakak rintis ini bisa lebih kompetitif dan atau bersaing dengan usaha lainnya? Kalau itu sendiri, kok saya sih lebih melengkapi suku cadang dan lain-lain yang ada. Karena kan persaingan itu kalau hal umum tuh masih biasa atau banyak lah. Tapi untuk kelengkapan suku cadang dan lebih harga persaingan harga lebih murah atau potongan harga itu lebih penting. Jadi saya untuk bersaingnya di situ. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya telah mau diwawancara oleh kelompok kami. Selamat sore. Iya, sama sore.